Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan serta kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita. Salah satunya adalah menunaikan sholat subuh secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dapat mensuri taladani beliau dan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengetahui langkah-langkah atau yang dikenal dengan sirah nabawiyah, perjalanan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah, yaitu Islam. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tentang yang terkait dengan aktivitas keseharian orang-orang musyrikin Mekah yang dipimpin atau digawangi oleh Abu Lahab bersama istrinya, selalu mengganggu dan menghalang-halangi perjuangan Rasulullah, sehingga tidak segan-segan untuk mensiksa, mengintimidasi kaum muslimin yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui di dalam pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa berbagai pelecehan, kekerasan sudah mulai dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah kepada, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagaimana kita ketahui ada salah satu keluarga yang masuk Islam. Kemudian karena keluarga itu adalah keluarga yang miskin, lemah,
sehingga Abu Lahab dan kawan-kawannya untuk mengambil dan membawanya ke tanah lapang pada saat terik matahari, pada siang yang begitu panas, dan mereka menyiksanya hingga meninggal dunia. Ini terus dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Lahab untuk terus menghalangi perjuangan Rasulullah SAW. Akan tetapi umat Islam yang sudah begitu meyakini keimanannya, mereka terus berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah SAW, memeluk agama Islam. Dengan beberapa perjalanan yang begitu, semakin lama orang-orang musyrikin Quraisy ini terus menyiksa dan melecehkan, menghinanya, maka Nabi Muhammad SAW untuk mengambil langkah bagaimana caranya sehingga umat Islam yang baru masuk ini bisa tetap dengan aman, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal seperti ini. Kita ketahui ada suatu kegiatan di Darul Arqam, merupakan suatu hikmah dalam menyikapi penindasan-penindasan tersebut. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk memproklamirkan keislamannya secara terbuka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia. Karena bila mereka bertemu dengan beliau secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi ruang gerak, sehingga keinginan beliau untuk mentazkiyah atau mensucikan diri kaum muslimin dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah akan terhalangi. Dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya benturan antara kedua belah pihak. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat kenabian, yaitu manakala sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkumpul di lereng-lereng perbukitan tempat mereka melakukan sholat secara rahasia. Tiba-tiba hal itu terlihat oleh beberapa orang kafir Quraisy, lalu mencaci maki dan memerangi kaum muslimin. Hal ini mengakibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu dari mereka sehingga mengalirkan darahnya ketika itu. Dan inilah darah pertama yang mengalir dalam Islam. Bisa diketahui akibatnya bila benturan ini berulang kali terjadi dan berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada penghancuran dan penghambatan atau pembantaian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu adalah bijak untuk melakukan siasat sembunyi-sembunyi. Umumnya para sahabat menyembunyikan keislaman, peribadatan, dakwah dan pertemuan mereka,
Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata para kaum musyrikin. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Namun demikian, beliau tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin dan para sahabatnya secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam. Rumah Al-Aqram bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi terletak di atas Bukit Safa dan terpencil sehingga luput dari perhatian kaum musyrikin. Maka tempat itulah yang dijadikan Rasulullah sebagai pusat dakwah dan pertemuan beliau dengan kaum muslimin. Di dalam rumah tersebut beliau membacakan kepada sahabat-sahabatnya, mensucikan hati serta mengajarkan mereka Alkitab, Al-Hikmah atau As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini terus dilakukan sampai akhirnya Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah SWT bahwa penyiksaan, penindasan, pelecehan yang dilakukan kaum musyrikin terus meningkat sehingga membahayakan bagi perkembangan kaum muslimin. Akhirnya penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir dari tahun keempat kenabian ini pada mulanya tidak seberapa, namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat. Pada pertengahan tahun kelima kenabian sehingga seakan tiada tempat lagi di kota Mekah khususnya, dan memotivasi mereka untuk memikirkan bagaimana cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi inilah turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu fi hadhil dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Dan ini pula lah yang menjadikan tonggak pertama kaum muslimin untuk melakukan hijrah. Hijrah pertama yaitu dilakukan ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa Habasyah An-Najasyi, Raja Habasyah, adalah seorang yang adil. Tidak seorang pun yang terzalimi olehnya
Karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke negeri itu guna menyelamatkan agama mereka. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki serta Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Bersabda tentang keduanya, sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Lut alaihissalam. Kepergian mereka dilakukan dengan mengedap-ngedap pada malam hari yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy musyrikin. Menuju laut, kemudian mengarah ke pelabuhan di Saibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan hal itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasah, dan mereka pun ikut serta bersamanya. Kaum musyrikin Quraisy akhirnya mengetahui juga hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dan aman. Akhirnya kaum muslimin menuju negeri Habasah mendapatkan sebaik-baik perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak sekali kaum musyrikin berkumpul, terdiri dari para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di tengah-tengah mereka dan mendadak membaca surat Al-Nazm. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalamullah secara langsung, karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasma'u lihadzal qur'ani wal fa'u bihi la'allakum taglibun. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Al-Fussilat ayat 26. Maka manakala secara mendadak beliau membacakan surat tersebut kepada mereka, dan kalam ilahi yang demikian indah, menawan, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahan, dan sempat mengetuk gendang telinga mereka, maka seakan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan, dan setiap orang terkonsentrasi untuk mendengarkannya sehingga tidak ada yang terlintas di hatinya. Lalu sampailah beliau pada akhir surat ini berupa ketukan-ketukan
yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membacakan firman-Nya, fa'asjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Surat An-Najm ayat 62. Kemudian beliau pun sujud melihat pemandangan itu. Tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud, sehingga mereka pun sujud bersama beliau. Sebenarnya keindahan menawan al-haq telah meluluh lantahkan bebatuan yang meliputi jiwa kaum yang takabur itu, yang suka mengejek dan menghina kaum muslimin. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu seolah mereka linglung dan tak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan melenyapkannya. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Maka mereka merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dengan membalikan fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala, yaitu beliau mengatakan itulah al-gharamik yang mulia, yang syafaatnya selalu diharapkan. Isu bohong ini mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi Muhammad SAW ketika itu. Tentunya hal ini tidak begitu mengherankan sekali, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang dusta dan menghembuskan isu-isu yang salah tersebut. Berita tersebut atau tentang sujudnya kaum Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah ke Habasah, akan tetapi versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya, yaitu yang sampai kepada mereka bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak seberapa jauh dari Mekah, yaitu sesaat waktu siang, dan ada yang kembali lagi ke Habasah, akhirnya mereka mengetahui duduk persoalannya. Sebagian dari mereka ada yang kembali ke negeri Habasah, sedangkan sebagian lain ada yang memasuki Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan tokoh Quraisy. Jadi begitulah semua yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy ini dalam memerangi Islam agar Islam tidak dapat berkembang, terus dilakukan tahap demi tahap. Bagaimana caranya kaum muslimin untuk tidak bertambah atau bahkan berkembang. Kejadian ini terus dilakukan, penghinaan, kekerasan dilakukan terhadap kaum muslimin, hingga menyebabkan
bagaimana agar kaum muslimin yang lemah pada saat itu bisa selamat. Jam berapa? Akhirnya para kaum muslimin melakukan hijrah yang kedua ke Habasyah. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Juga tidak ketinggalan keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hal yang hampir sama. Meskipun demikian, kaum Quraisy sulit menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka Rasulullah SAW melihat tidak ada jalan lain kecuali menyarankan kepada para sahabatnya untuk kembali berhijrah ke negeri Habasyah. Perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibandingkan perjalanan yang pertama, karena kaum Quraisy sudah mengetahui bahwa kaum muslimin banyak yang berhijrah ke negeri sana atau ke negeri Habasyah. Maka siang malam, jam demi jam, perhatian mereka banyak berkonsentrasi untuk menghalangi perjalanan dari kaum muslimin ini. Akan tetapi sekalipun kewaspadaan mereka untuk mengagalkannya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kaum muslimin hingga mereka dapat bergerak dengan lebih cepat dan berangkat menuju kerajaan Najasyi sebelum kaum Quraisy dapat menghalanginya. Hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang laki-laki. Jika Ammar bin Yasir terhitung di dalamnya, sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaannya dalam rombongan ini masih diragukan kevalidannya, dan 18 atau 19 orang wanita. Jadi pindahnya atau hijrahnya kaum muslimin yang kedua ini lebih banyak dari yang pertama. Lalu bagaimana trik atau cara kaum Quraisy untuk memperdaya kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah? Kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapatkan tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Untuk itulah mereka mengutus 2 orang pilihan yang dikenal sebagai orang yang telah teruji dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sebelum keduanya masuk Islam, keduanya membawa titipan hadiah yang menggiurkan dari pemuka Quraisy untuk Raja An-Najasyi dan para uskupnya. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada para uskup terlebih dahulu, sambil membekali mereka beberapa alasan yang dapat menyebabkan kaum muslimin dapat diusir dari Habasyah tersebut. Setelah para uskup menyetujui untuk mengangkat permintaan keduanya tersebut kepada An-Najasyi agar mengusir kaum muslimin, keduanya langsung menghadap kepada sang raja, menyerahkan beberapa buah hadiah kepadanya, lalu berbicara dengannya. Keduanya berkata, "Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih bau kencur memasuki negeri baginda sebagai orang asing. Mereka telah meninggalkan agama kaum kami. Sekalipun begitu, mereka juga tidak menganut agama
baginda, bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga dengan baginda. Kami di sini adalah sebagai utusan kepada baginda. Di antara orang yang mengutus kami tersebut ada yang merupakan pemuka kaum mereka, baik itu orang tua, paman-paman, serta keluarga besar suku mereka, agar Tuhan mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Tentunya mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celah mereka dan telah menegur mereka di dalam hal ini. Kemudian para uskup yang telah mendapatkan hadiah yang begitu banyak dan terpengaruh, mereka pun menimpalinya dengan berkata, benar apa yang dikatakan oleh keduanya, wahai baginda raja, serahkanlah mereka kepada keduanya agar keduanya membawa mereka pulang ke negeri Mekah. Akan tetapi Raja Najasyi berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan yang perlu mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus, lalu dia mengutus orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir di dalam pertemuan tersebut. Akhirnya mereka pun hadir setelah sebelumnya sepakat akan mengatakan sejujur-jujurnya apa yang akan terjadi. An-Najasyi berkata kepada mereka, apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain? Pada saat ini kaum muslimin diwakili oleh yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, lalu selaku juru bicara kaum muslimin bertutur, wahai baginda raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, suka mengusik tetangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri yang kami ketahui jelas nasab, kejujuran, amanat, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dan dalam berbicara, melaksanakan amanat, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Beliau memerintahkan kami agar menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Memerintahkan kami agar melakukan salat, membayar zakat, berpuasa. Lalu kami membenarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikut ajaran yang dibawanya dari Allah. Kami sembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan satupun apa yang diharamkannya atas kami. Kami mengharamkannya dan apa yang dihalalkannya bagi kami. Kami pun menghalalkannya
Lantaran itu kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa, membujuk agar kami keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah, dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, menghalalkan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tatkala mereka memaksa kami, menganiaya, mempersempit ruang gerak, serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama, kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negeri baginda. Kami lebih memilih baginda daripada yang lain karena lebih suka berada di bawah perlindungan baginda. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzolimi di sisimu, wahai baginda raja. Begitu tutur yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib terhadap raja. Kemudian Raja Najasyi bertanya, apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah terhadap kalian? Kemudian Ja'far menjawab, ya ada baginda. Najasyi bertanya lagi, bacakanlah di hadapanku. Lalu dia membacakan permulaan dari surat Maryam. Manakala mendengar lantunan ayat tersebut, demi Allah ucapan ini sebenarnya berasal dari penutur kisah ini, yaitu Ummu Salamah, yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri peristiwa itu. Sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula dengan para uskupnya, hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang berada di tangan mereka. Kemudian Najasyi berkata kepada mereka, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa Al-Masih adalah bersumber dari satu lentera. Lalu kepada kedua utusan Quraisy dia berkata, pergilah kalian berdua demi Allah, sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Keduanya keluar, namun Amr bin Al-Ash sempat berkata kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, demi Allah, sungguh akan aku datangi kembali esok hari untuk membicarakan perihal mereka, dan akan aku satroni mereka, kaum muslimin maksudnya, sebagaimana aku menyatroni ladang mereka. Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata, jangan kamu lakukan itu, sesungguhnya mereka itu masih memiliki hubungan tali rahim dengan kita, sekalipun mereka menyelisihi kita. Akan tetapi Amr tetap bersikukuh dengan tekadnya itu. Benar saja keesokan harinya dia mendatangi kembali Raja Najasyi dan berkata kepadanya, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan sesuatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam. Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal pendapat mereka tentang Isa Al-Masih tersebut. Mereka sempat kaget mensikapi hal itu, namun akhirnya tetap bersepakat untuk berkata dengan sejujur-jujurnya apa yang terjadi. Ketika mereka sudah berada di hadapan sang raja dan dia bertanya kepada mereka tentang hal itu, Ja'far berkata kepadanya, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi Muhammad SAW,
Dia adalah hamba Allah, Rasulnya yang diciptakan dengan kalimatnya, yang dia menyampaikan kepada Maryam si perawan suci dan dengan tiupan ruh darinya. An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah seraya berujar, "Demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini." Dia kemudian berkata kepada kaum muslimin, "Pergilah kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian." Kemudian An-Najasyi berkata kepada para pejabat istana, Kembalikanlah hadiah-hadiah yang telah disampaikan oleh kedua orang ini." Maksudnya utusan dari kaum Quraisy. "Karena aku tidak memerlukannya. Demi Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaanku ini kepadaku, Dia tidak pernah mengambil suap dariku, sehingga aku merasa patut mengambil suap dengan memanfaatkan kekuasaanku dan ketentuanku yang dipatuhi oleh manusia. Aku pun akan mengetahuinya." Ummu Salamah yang meriwayatkan kisah ini berkata, kemudian keduanya keluar dan dari hadapan mereka dengan raut muka yang kusam karena alasan yang mereka kemukakan ditolak sama sekali oleh sang raja. Setelah itu kami menetap di sisinya sebaik-baik tempat singgah bersama sebaik-baik tetangga. Riwayat inilah yang versi Ibnu Ishaq, sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa pendelegasian Amr bin Al-As kepada An-Najasyi terjadi setelah perang Badar. Sebagian ahli sejarah mensinkronkan kedua versi riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa perutusan itu terjadi dua kali, akan tetapi dialog-dialog yang disebutkan dari antara An-Najasyi dan Ja'far dalam pendelegasian yang kedua kalinya itu adalah sama dengan apa yang diriwayatkan pada versi Ibnu Ishaq. Selain itu, materi yang membuat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sebagai bagian dari argumen pertama yang ditunjukkan kepada An-Najasyi. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu bersusah payahnya kaum musyrikin Mekah di dalam menghalangi agama Islam, dalam menghalangi perkembangan agama Islam, sehingga terus terjadi penyiksaan, dan hal ini pula lah kaum musyrikin Mekah meningkatkan frekuensi penyiksaan terhadap upaya menghabisi Rasulullah SAW. Begitu kejamnya dan begitu kasarnya kaum muslim Mekah pada waktu itu, sehingga dia terus melakukan hal-hal di luar kemanusiaan. Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum muhajirin, mereka semakin bertambah geram. Kedongkolan mereka bervariasi
antara satu dan lainnya, semakin lama semakin memuncak, dan mereka timpakan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Bahkan mereka sesudah menjangkaukan tangan mereka kepada Rasulullah SAW untuk menyakiti beliau. Tampak dari gerak-gerik mereka adanya keinginan untuk menghabisi Rasulullah SAW, sehingga mereka dapat menumpas habis fitnah sehingga ke akar-akarnya yang selama ini mengganggu tidur mereka. Demikian klaim mereka tersebut. Sedangkan kaum muslimin sendiri, sebagian mereka masih tinggal di Mekah, tetapi jumlahnya sedikit sekali. Dapat bertahannya mereka bisa karena alasan kedudukan mereka yang termasuk orang-orang terpandang dan memiliki kekuatan, atau karena mendapatkan perlindungan dari seseorang. Meskipun demikian, mereka tetap menyembunyikan keislaman mereka dan menghindari pengintaian mata-mata para tagut terhadap kemungkinan akan terjadi penyiksaan. Akan tetapi sekalipun mereka telah bersikap hati-hati dan waspada, mereka tetap tidak dapat lolos begitu saja dari gangguan, penghinaan dan penganiayaan. Dalam pada itu Rasulullah SAW tetap melakukan salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di depan para tagut tersebut. Beliau leluasa berdakwah baik secara sembunyi maupun terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dan memalingkannya dari hal itu. Sebab semua itu merupakan bagian dari tugas Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyampaikan risalah Allah semenjak beliau diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'asda bima nu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Dengan demikian sebenarnya sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau bila mereka mau, sebab secara lahirnya tidak ada yang menghalangi antara mereka dan diri beliau selain rasa malu dan segan, serta adanya jaminan Abu Thalib, dan merasa hormat terhadapnya. Sebab lainnya karena kekhawatiran mereka terhadap akibat yang fatal dari tindakan tersebut, sehingga akan membuat suku Bani Hasyim berhimpun melawan mereka. Namun lambat laun perasaan tersebut pupus dan tidak berpengaruh banyak terhadap psikologis mereka. Karenanya mereka mulai menganggap remeh akan hal itu semenjak mereka merasa eksistensi berhala dan kepemimpinan spiritual yang selama ini mereka pegang sudah semakin memudar. Dengan munculnya dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita ketahui terus meningkat. Yang selama ini kita ketahui Nabi Muhammad SAW mereka juluki Al-Amin. Al-Amin ini mereka ketahui juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, yang disegani kejujurannya dan menjadikan suri teladan karena kebaikannya. Tetapi hati kaum musyrikin Mekah sudah mulai hilang dari perasaan kebaikan-kebaikannya. Mulailah
mereka tidak takut lagi terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini Rasulullah memang mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari paman beliau Abu Thalib. Dengan seperti ketahui kita bersama bahwa Abu Thalib pun mendapat ancaman dari kaum musyrikin dengan mereka memberi seorang anak muda kepada Abu Thalib, menghindanya dengan cara seperti itu. Silahkan saya kasih anak muda yang cakap dan yang cerdik gitu, angkat menjadi anakmu kan gitu, dan serahkanlah Rasulullah terhadap kami gitu. Jadi mereka ingin membunuh Rasulullah dengan cara seperti itu. Jadi menggantikan, begitu menghina Abu Thalib di dalam serangan-serangan terhadap Rasulullah tersebut. Dan akhirnya Abu Thalib pada waktu itu keras terhadap kaum musyrikin. Bagaimana menghina Abu Thalib yang pada saat itu dipandang sebagai seorang bangsawan dan terhormat, tapi kaum musyrikin mulai melakukan hal-hal yang di luar kemanusiaan. Ini juga terdengar oleh Nabi Muhammad SAW bahwa menganggap pamannya sudah tidak melindunginya kembali, tidak melindunginya lagi. Akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa seandainya di tangan kiriku ada bulan, di tanganku ada matahari, maka seandainya aku harus kalah dan mati karenanya, maka Allah lah yang akan membelaku. Aku akan melaksanakan perjuangan ini sampai detik-detik ajalku. Dan ini kedengaran oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib memanggil Rasulullah, wahai keponakanku, demi Allah aku akan membelamu sampai titik darah penghabisanku. Dan ketahuilah, silahkan lakukanlah apa yang diperintahkan Allah terhadap dirimu untuk terus menyebarkan agama yang diridhoi Allah SWT tersebut. Akhirnya Abu Thalib dan Rasul pun berpisah dengan saling menangis karena memang begitu kerasnya ujian dan cobaan yang diberikan kepada keduanya. Begitulah kira-kira perjuangan Rasulullah di kota Mekah di tahun kelima. Begitu bertambah keras dan bertambah beraninya kaum musyrikin untuk menghalangi perkembangan agama Islam. Bapak-bapak jamaah kaum muslimin salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf apa yang kami sampaikan, apabila ada kata yang salah dan kurang tepat, kami mohon maaf itu dari kehilapan dan ketidaktahuan saya sendiri, dan apabila ada kebaikannya bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Itu saja. Mungkin ada yang ditambahkan, Pak Anto? Sudah cukup? Sudah suruk ya? Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.